Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat dan teori kedaulatan. Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin ini ada 4. Yang pertama adalah permanen. Permanen artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Jadi kalau negara itu masih ada, maka dia memiliki kekuasaan tertinggi. Tapi kalau negaranya sudah tidak ada, otomatis tidak punya kekuasaan tertingginya lagi. Kemudian yang kedua, asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kalau diberi kekuasaan dari negara lain, otomatis bukan paling tertinggi. Yang ketiga, bulat. Artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Yang terakhir, tidak terbatas. Artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Lanjut ke teori kedaulatan. Nah, ke teori kedaulatan ini ada beberapa teori kedaulatan, diantaranya ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap bahwa raja atau penguasa memiliki kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Nah, teori ini dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya seperti para raja Mesir kuno, Kaisar Tiongkok. Nah, pandangan ini juga pernah digunakan di Indonesia, yaitu ketika pada masa raja-raja kerajaan Hindu. Mereka menganggap bahwa dirinya sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Nah, pelopor teori kedaulatan Tuhan ini ada Agustinus, Thomas Aquinas, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Lanjut ke teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Berikut beberapa pemikiran mengenai teori kedaulatan raja. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tak terbatas. Raja berada di atas undang-undang, rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Jadi menurut teori ini, raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Nah, negara yang menerapkan teori ini adalah Prancis pada masa Louis ke-14 dengan pernyataan L'État est moi, negara adalah saya. Nah, pelopor teori kedaulatan raja diantaranya ada Niccolo Machiavelli, kemudian Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. Lanjut ke kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum, oleh karena itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum.
Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Negara yang menerapkan teori ini adalah Rusia ketika masa Tsar yang totaliter, dan Jerman pada masa Hitler, dan Italia pada masa Mussolini. Hitler dan Mussolini ini menganggap diri mereka sebagai pusat kekuasaan negara, serta memerintah secara totaliter dan sentralitis. Lanjut ke kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Pemerintah hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia tanpa campur tangan urusan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian negara seharusnya menjadi negara hukum, artinya setiap tindakan negara harus didasarkan atas hukum. Kemudian ada fungsi negara sebagai penjaga malam juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Negara yang menerapkan teori ini antara lain Amerika Serikat. Adapun pelopor kedaulatan hukum ada Hugo, Immanuel Kant, Leon Deguet, dan Hugo Crabbe. Lanjut ke kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa kemudian harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warga negaranya. Ciri dari kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau teori ajaran demokrasi. Dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara merupakan kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Para pencetus teori ini ada J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Dari beberapa teori ini, kalau kita lihat, Indonesia ini pernah menggunakan teori kedaulatan Tuhan ketika pada masa kerajaan Hindu. Kemudian Indonesia sekarang juga menggunakan kedaulatan hukum. Itu bisa kita lihat dari pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian Indonesia juga menggunakan teori kedaulatan rakyat. Itu bisa kita lihat dari pasal 2 ayat 1. Itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu adalah teori-teori dari kedaulatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.